Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang tenggelamnya kapal Onrus. Nah, kita mulai berceritanya. Kapal Onrus ini adalah kapal milik Belanda yang mudik ke Baritohulu dalam rangka untuk menangkap Pangeran Antasari. Kebetulan juga Temenggung Surapati sudah berkabar kepada Belanda, bersedia untuk menyerahkan Pangeran Antasari. Padahal sebenarnya hanyalah taktik Temenggung Surapati saja, karena Antasari berada di tempat yang aman. Kapal Onrus ini membawa 6 perwira, 25 marinir, 20 serdadu pribumi, dan 3 orang pribumi kepercayaan Belanda. Kapal Onrus memiliki panjang 24 meter dan lebar 4 meter di bagian sisi dengan senjata utama meriam. 19 Desember 1959, kapal Onrus tiba di Lalutong Tur di hilir Muara Tewe. Baru tanggal 27 Desember 1959, Temenggung Surapati ditemani oleh Temenggung Ibon, Temenggung Ari Apati, Temenggung Kertapati, Panglima Nuri, dan Panglima Sogo datang ke kapal Onrus untuk berunding dan menyerahkan Pangeran Antasari. Sementara di pihak Belanda dipimpin oleh Letnan Van der Velde dan perwira lainnya. Sementara Surapati berunding dengan Belanda, beberapa pengikut Antasari yang lain berjalan-jalan di kapal, ditemani oleh perwira Belanda yang lain. Dan tiba-tiba terjadi keributan. Seorang pejuang didorong oleh Belanda hingga jatuh ke Sungai Barito. Temenggung Surapati yang melihat keadaan yang memanas ini segera menghunus mandau dan berkelahi melawan Letnan Banger. Dalam perkelahian ini, Banger tewas. Perkelahian di atas kapal tidak terhindari lagi. Surapati yang sedang berunding pun juga ikut berkelahi dengan Letnan Van der Velde. Dahi Surapati terluka oleh sang musuh. Namun Van der Velde terbunuh oleh Surapati. Ratusan pejuang yang berada di perahu-perahu yang tersembunyi dan mengetahui keributan di Onrus segera mengayuh perahu dan melompat ke kapal. Perkelahian di Onrus sengit terjadi. Pedang dan mandau berdentingan bagai haus darah. Terdengar juga suara senapan dan pistol. Jerit kesakitan, luka yang menganga, sehingga menjadi pemandangan yang menyayat hati. Onrus banjir darah, 50-an orang di pihak Belanda tewas. Belanda kalah telak. Para pejuang yang gugur dan terluka segera dibawa ke perahu. Meriam dan senjata Belanda berhasil dirampas. Seorang pejuang bernama Kendet Danuri segera membuka keran palka. Air pun masuk dengan deras. Para pejuang segera meninggalkan Onrus yang perlahan tenggelam bersama mayat para serdadu Belanda. Bersama datangnya malam, Onrus pun tenggelam. Kemenangan di pihak pejuang. Sehingga sekarang kalau ingin melihat bangkai kapal Onrus dapat dilihat di Lalutong Tur hilir Muara Tewe.
Sekian cerita saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Semoga menjadi renungan dan inspirasi positif bagi kita semua dalam meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Selamat pagi, terima kasih.